Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bang Cana. Nah, hari ini hari pertama saya membuat video dengan suara saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya guys ya, jangan dibully. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perawatan atau update terakhir dari Cana Maru Locality Yellow Centrum yang ada di rumah saya atau koleksi pribadi saya sendiri, yang saya keep ini udah sekitar 3 bulan guys di rumah. Awalnya mungkin saya keep ini dari ukuran 8-9 cm, yang mungkin kalau Anda lihat video sebelumnya ada perkembangan Cana dari awal saya beli sampai usia atau umurnya 3 bulan. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang perawatan selanjutnya tentang Cana ini, yang mungkin sedikit berbeda dari channel-channel lain. Soalnya pakan atau perawatan yang saya gunakan adalah perawatan sendiri atau dari pengalaman sendiri tanpa mengikuti dengan channel-channel lain guys. Soalnya saya ingin membuat perbedaan yang dimana Cana hasil progres sendiri dengan pola makan yang beda akan menghasilkan Cana mungkin yang tidak jauh atau hasilnya tidak jauh dari perawatan yang biasa channel-channel lain. Nah, untuk pola makan atau perawatan dari makanan Cana Maru ini sangat simpel. Untuk harian saya mungkin pakai pelet ya, tapi mungkin peletnya udah saya racik atau mungkin udah saya campur dengan bahan-bahan lain. Pelet yang saya gunakan adalah pelet Okiko Platinum yang buat lohan itu guys. Saya percobaan dulu mungkin pakai pelet itu. Kalau saya kasih pertama dia nggak mau, soalnya mungkin belum pernah saya kasih pelet, mungkin dia rasanya aneh, dia lepihin kayak gitu guys. Nah, saya akalin dengan cara dicampur dengan udang kering ya, udang kering yang ditumbuk halus. Kemudian saya kasih air sedikit, lalu diaduk dengan pelet tersebut, lalu saya keringkan. Saya coba puasakan dulu cananya sehari atau 2 hari lah. Mungkin untuk pertama makan dia mungkin dilepehin dulu, tapi nggak apa-apa, kita ambil dulu, nanti coba lagi setelah berapa jam atau mungkin besoknya kita coba lagi. Alhamdulillah setelah percobaan ketiga atau mungkin keempat kali dia mau makan pelet. Soalnya secara dasar ikan Cana ini termasuk ikan yang mudah untuk dirawat dan pemakan semua jenis makanan ya. Jadi dia tuh kayaknya omnivora juga, jadi pakan hidup mau pastilah. Kalau mungkin pakan hidup ikan cere, udang kayak gitu dia mau, seperti di alamnya mungkin. Nah, makanan olahan juga dia mau. Jadi kalau dengan mungkin dengan beberapa kali percobaan kita kasih makanan olahan kita, mungkin karena dia instingnya lapar, mungkin instingnya pengen makan, dia lapar, mungkin dengan terpaksa mungkin dia akan makan juga. Untuk pertama makan pelet, teman-teman jangan usah khawatir ya, jadi takutnya gimana Cananya kelaparan. Enggak, Cana ini mungkin bisa bertahan seminggu lebih tanpa makan ya. Saya lihat malah di channel yang lain dikasih makan hanya seminggu sekali atau makan 2 minggu sekali ada, tapi tetap hidup. Nah, itulah mungkin daya tahan dari Cana ini bagus. Jadi dia itu bisa mempunyai daya tahan tubuh yang bisa menahan lapar lama gitu. Jadi mungkin di alam juga seperti itu kan. Nah, tapi kalau untuk rawatan Cana yang ini saya nggak ada sistem puasa, jadi tiap hari saya kasih makan, tapi dengan porsi yang
cukup. Jadi istilahnya dia makannya untuk makan, saya pakan hidupnya tadi dengan menggunakan ikan mas yang kecil. Nah, anak ikan mas yang kecil-kecil itu saya kasih 1 hari 1 lah mungkin. Nah, untuk pakan tambahannya atau cemilan, mungkin ada orang lain bilang cemilan, itu saya kasih pelet juga. Nah, jadi saya ingin membuktikan bahwa cana yang menggunakan pakan utamanya bukan udang bisa juga keluar warna. Jadi yang mungkin ada teman-teman yang susah mendapatkan udang hidup atau udang yang basah gitu, jadi nggak usah khawatir, asal mungkin perawatannya benar. Kita menggunakan ikan mas juga, insya Allah lah warna juga akan keluar gitu. Nah, untuk pemberian pakan juga nggak terlalu, mungkin kalau saya lebih ke sering ya, jadi sekali makan 1 atau 2 pelet atau 3 pelet gitu ya, tapi sering, kadang mungkin bisa 3 jam sekali, atau mungkin siang, pagi, siang, sore. Kadang-kadang kalau saya pengen ngasih, soalnya emang ini instingnya makan terus sih gitu. Kita pakai tangan kayak gini juga kan, dia pasti nyangkanya bakal dikasih makanan gitu. Tapi itu bagus, soalnya itu bentuk interaksi kita juga dengan cana, jadi supaya cananya itu nggak mojok, nggak mager gitu. Jadi setiap kita pemberian makan sesering mungkin, dia kan pasti akan aktif bergerak. Jadi pemberian pakan sesering mungkin juga nggak apa-apa, asal dengan porsi yang cukup. Jadi nggak sampai buncit om ya, jangan sampai perutnya itu besar. Itu kemungkinan kalau perutnya sampai besar itu pastilah ikan tuh langsung mau mager atau mojok kayak gitu, dan susah untuk kita ajak main gitu. Nah, yang kedua mungkin tank yang saya gunakan 60 oh ya, ini ukurannya, size-nya cana ini kurang lebih 25 sentian lah. Ini belum saya ukur fixnya berapa, tapi kan saya lihat ekor di belakang itu belum mentok ke tank belakang tuh, di background yang belakang itu belum mentok, jadi ada space berapa senti ke belakang itu, jadi kayaknya belum 30 cm. Soalnya ini kan tanknya ukuran 60 kali 30, jadi kayaknya belum mentok, belum ukuran 30 cm gitu. Nah, di sini saya ingin tekankan bahwa ayo teman-teman yang punya ide sendiri, jadi nggak usah terpaku oleh channel-channel atau youtuber yang lain yang menyarankan untuk pakan ini, soalnya emang tiap karakter cana itu beda-beda ya. Jadi ada mungkin yang cana yang dominannya ke warna, ada juga yang mungkin ke barnya atau ke bunganya. Nah, itu kita harus jeli juga, jadi harus tahu juga nih potensi ikan cana kita itu kemana gitu arahnya. Kalau emang dia arahnya atau potensinya ke warna, kita kejar aja terus warna. Jadi kalau kita kejar yang lain mungkin dia tidak akan maksimal ya. Jadi maksimalkan salah satu potensi dari ikan tersebut. Nah, kayak ini mungkin saya kejarnya di bar mungkin ya, atau di warna mungkin ya. Soalnya saya lihat calon bunganya itu ini hampir nggak ada mungkin, tapi belum menonjol gitu ya, belum banyak di tiap barnya tuh, bahkan cuman paling ada calon bunga sedikit aja tuh. Nah, itu ada di belakang, nah kelihatan ya. Nah, untuk itu mungkin saya akan push dulu, atau mungkin saya akan kejar dulu, bukan di bunga. Kalau untuk cana ini saya akan kejar di bar atau mungkin di warna lah gitu. Kalau mental sih alhamdulillah udah bagus ini, mental udah istilahnya udah nggak takut lah sama tangan kalau meskipun, tapi kalau saya masuk tangan nggak sampai ngigit sih gitu. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini kenapa ada heaternya? Ini lagi ya perawatan guys, jadi ini di kepalanya ada luka sedikit. Nah, kemarin bekas ada sisik yang satu yang copot di kepala ini. Saya untuk mempercepat penyembuhan saya gunakan heater juga. Mungkin kemarin juga saya full daun air ketapang ya, air ketapang rebusan saya
adaptasi ke cananya, dan alhamdulillah udah sekitar hampir seminggu. Nah ini udah mulai ketutup lukanya, tapi sisiknya belum tumbuh lagi. Mungkin tuh sekitar 1 bulanan untuk full 100% sembuh gitu. Nah untuk background saya juga menggunakan styrofoam warna putih, karena ini aslinya itu belakangnya warna hitam guys. Jadi kalau saya cat itu nggak akan benar, atau saya pasang Scotland juga nggak akan benar. Jadi saya pakai styrofoam putih, simpan di belakangnya. Subscribe-nya saya pakai pasir malang merah. Untuk penggantian air saya lakukan rutin 3 hari atau sampai 4 hari sekali, cuman nggak full, mungkin setengahnya, 50%-nya juga aja udah cukup, jadi nggak usah full semua gitu. Untuk dan juga untuk apa namanya, tanknya yang saya gunakan tadi udah saya sebutkan, dari 60x30, dan sistem filtrasi saya ini untuk siang saya gunakan non-stop apa namanya, saya gunakan hanya di siang hari aja. Untuk malam hari lampu dan filternya saya matikan. Untuk heater saya masih full 24 jam. Ini saya setting di 30 derajat aja. Nah gitu guys. Nah untuk update sekarang, mungkin saya lagi apa namanya, push di bar atau di apa namanya, di warnanya itu dengan menggunakan maggot. Ini kemarin saya beli maggot hidup ya, kemudian saya olah sendiri. Kenapa saya nggak beli maggot yang jadi, kan ada Albarka itu. Saya pengen bereksperimen sendiri guys. Dari maggot yang hidup itu saya coba kalau orang Sunda bilang mungkin disangrai lah, atau di apa namanya, dikeringkan sendiri. Dengan pakan tersebut kan mungkin kita juga ada pengalaman gimana cara mengeringkan maggotnya. Nah gitu guys. Jadi saya itu pengen istilahnya jadi channel yang emang beda dari channel yang lain, yang tidak hanya memberikan pakan yang segara instan gitu ya, pellet instan, maggot instan. Jadi semuanya saya full untuk pakanan saya bikin sendiri. Jadi ada kepuasan tersendiri guys untuk pemberian pakan dari buatan sendiri itu. Hanya untuk teman-teman yang pengen mencoba, punya ide tersendiri, referensi mungkin dari, bolehlah untuk mencari ide dari YouTuber atau dari channel-channel lain. Tapi kalau pengen membuat ide sendiri, maka di ini aja, dicoba aja gitu. Jadi biar istilahnya ada kepuasan pas nanti berhasilnya, kan ada kepuasan tersendiri gitu. Nah mungkin itu aja guys video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, kata-katanya terbata-bata, soalnya saya baru pertama kali mengupload. Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih terbiasa lagi gitu. Dan untuk para pencinta cana, jangan putus asa ya. Kalau punya bahan-bahan cana yang belum progresan yang belum jadi, masih buluk, terus aja, jangan patah semangat, terus dicoba aja, dirawat terus gitu. Oke, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi di next video ya. Ini nanti ada updatean dari 2 cana saya yang ada di rumah saya, yaitu cana asiatica dan cana maru red sampit. Terima kasih guys. Oke, see you next video. Salam channel lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.